Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Penguji. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Bahlil Putra Prayoga selaku moderator pada presentasi kelompok 8 yang berjudul penerapan PPPoE pada jaringan RT atau RWNet. Kelompok 8 dipersilakan. Baik, sebelum kami mulai presentasi, saya akan mengenalkan masing-masing dari anggota kelompok kami. Perkenalkan, nama saya Bapak Jawas Al-Faruq. Nama saya Alka Kamarakan. Nama saya Al-Lara Fataisan. Jadi latar belakang kami memilih proyek kali ini yaitu sering terjadinya penggunaan akses internet secara ilegal oleh orang yang tidak dikenal, sehingga dapat mengganggu pengelolaan daripada jaringan internet dan juga dapat mengganggu koneksi pengguna dan juga dapat melakukan pemborosan bandwidth, sehingga kami memilih protokol PPPoE untuk bertujuan untuk benar-benar hanya pengguna yang terdaftar yang dapat terhubung ke akses jaringan. Tujuan kami memilih proyek kali ini yaitu untuk menerapkan sistem autentikasi user menggunakan protokol PPPoE di dalam jaringan RWNet agar meningkatkan keamanan, keadilan, dan kemudahan bagi pengelola layanan untuk mengelola layanan RWNet yang berbasis iuran bersama agar lebih mudah dalam proses pemantauannya. Selanjutnya yaitu ada manfaat. Di sini manfaat kami dibagi menjadi dua. Yang pertama, manfaat bagi pengelola RWNet untuk mempermudah pengelolaan akses internet dan memastikan banyak pengguna yang membayar yang dapat terhubung ke jaringan. Yang kedua yaitu manfaat bagi pengguna adalah untuk mempermudah pengelolaan internet, membatasi akses secara adil, dan meningkatkan keamanan jaringan. Selanjutnya yaitu ada PPPoE. PPPoE merupakan protokol yang menghubungkan pengguna ke sumber internet menggunakan username dan password untuk memastikan akses internet yang aman dan terkontrol. Selanjutnya yaitu ada autentikasi pengguna, merupakan proses memverifikasi identitas dengan username dan password agar hanya pengguna yang berhak untuk mengakses jaringan tersebut. Untuk cara yang pertama, pengelola RWNet membuat akun PPPoE yang berisikan username dan password, yang nantinya akun PPPoE ini akan digunakan oleh pengguna untuk terhubung ke akses internet. Lalu yang kedua, pengelola RWNet juga akan membuat PPP profile, di mana PPP profile ini berfungsi sebagai membatasi kecepatan bandwidth yang dapat digunakan oleh pengguna. Jadi pengguna tersebut hanya akan dapat benar-benar terhubung jika dapat login menggunakan akun PPPoE yang telah dibuat. Berikut topologi jaringan RWNet yang kami terapkan protokol PPPoE. Jadi alurnya dari router ESP disambung ke router MikroTik yang sudah terkonfigurasi protokol PPPoE.
Lalu pada header 2 dan 4 itu terhubung ke klien menggunakan kabel UTP, dan ada satu klien yang menggunakan kabel fiber optik karena keterbatasan jarak. Selanjutnya pada proses penerapan kami sudah membuat video penyetingan router pelanggan agar dapat terhubung ke koneksi menggunakan username dan password yang sudah ditetapkan oleh pengelola jaringan. Pada kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan lebih jelasnya bagaimana router pelanggan dapat terhubung ke jaringan yang sudah terkonfigurasi PPPoE ini. Pertama-tama kami sudah melakukan perancangan untuk port pada router mikrotik. Pada port 1 di router mikrotik itu nanti akan terhubung ke router ISP, lalu pada port 2, 3, 4 akan terhubung ke klien, dan port 5 untuk admin sebagai pemantauan saja. Pertama-tama pada router mikrotik dipastikan harus memiliki PPPoE server, PPP profile, dan PPP secret. Di PPP secret ini pengelola dapat mengatur username serta password agar router klien dapat terhubung ke jaringan. Jika semua ini sudah ada, maka kita akan terhubung akan menghubungkan ke router pelanggan seperti berikut. Di sini router pelanggan kami kita contohkan menggunakan router TP-Link dengan password min 1, 2, 3. Untuk masing-masing router tentunya memiliki username dan password yang berbeda-beda. Kita coba pakai router yang kedua saja. Pakai router 2W dengan username dan password Telekom admin dengan password admin Telekom. Selanjutnya kita menuju ke menu advance, lalu ke menu one. Pada one konfigurasi yang pertama kita encryption modenya kita pilih PPPoE, lalu one modenya kita pilih root. Untuk MRU nya bebas kita pilih berapa, dan username-nya harus sudah sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengelola. Seperti contoh di sini kita menggunakan user 1/7 sesuai dengan yang ada di mikrotik tadi. Lalu kita masukkan passwordnya. Enter. Selanjutnya kita aktifkan LAN-nya. Dan pada ID acquisition mode kita pilih PPPoE, lalu kita apply. Selanjutnya kita masuk lagi ke Windows untuk melihat apakah
user 1 tadi sudah terkoneksi. Pemilihannya kita dapat di menu interface. Di sini dapat dilihat bahwa PPPoE user 1/7 sudah terkoneksi dengan router mikrotip. Untuk melakukan pengecekan menu PPP profil yang akan membagi kecepatan koneksi, kita dapat terhubung ke koneksi klien dan melakukan speed test. Sudah didapatkan datanya. Di sini ada sedikit masalah di kecepatan koneksi downloadnya hanya mentok di 4 Mbps, sedangkan untuk PPP profilnya bisa di 7 Mbps. Ini masalah dari internet dan sumber internetnya. Selanjutnya, semisal pengguna mencoba login menggunakan username atau password yang salah, maka tidak akan dapat terkoneksi dengan router mikrotip dan tidak akan mendapat koneksi. Kita ganti username menggunakan user 9, kita apply. Kita akan coba lakukan speed test. Maka di sini sudah tidak dapat koneksi dari router mikrotip tersebut. Jadi untuk mendapatkan akses ke internet dari router pelanggan itu harus menggunakan username dan password yang sesuai dengan yang ditetapkan oleh pengelola. Sudah jalan kembali. Kalau sudah dimasukkan username dan password yang sesuai dengan pengelola. Berikut dokumentasi kami saat melakukan pemasangan sekaligus konfigurasi router pelanggan untuk terhubung ke akses internet dengan memasangkan juga protokol PPPoE. Kesimpulannya, dengan adanya mikrotip sebagai PPPoE server, setiap pelanggan akan memiliki akun dan batas kecepatan yang dapat digunakan melalui PPP secret dan PPP profile. Hal ini memastikan hanya pengguna yang terdaftar yang dapat terhubung ke akses internet. Selain itu, bandwidth yang terbagi juga akan lebih adil dan pengelolaan jaringan menjadi lebih mudah dan teratur. Baik, terima kasih bisa mengirimkan dari kelompok 8. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab, kritik maupun saran. Untuk Bapak Ibu yang mau memberikan kritik dan saran, pertanyaan dipersilakan. Macam ya. Berarti ini langsung sudah diaplikasikan ke sudah ada gunanya ya. Ini kan di sekarang. Oh ya. Ini berapa layanan? 3 ya sesuai. Itu awalnya ada yang enggak bayar juga atau gimana? Awalnya latar belakang. Sebelumnya itu memang ada salah satu
yang kebetulan yang nggak membayar ini tuh masih saudara sama salah satu klien yang sudah bayar tadi. Nah, yang punya yang pengguna yang sudah bayar tadi itu sempat komplain ke pengelola, tapi pengguna yang bayar tadi itu dia nggak enak buat nantinya. Jadi ada yang ngambil langsung ambil dari dokter langsung aja itu. Jadi kayak di ACB langsung aja itu dan masih bisa dipakai. Terus akhirnya pakai POP biar kementerian gitu. Nah misalkan kalau nggak bayar juga nih cara suspend akunnya di PP untuk di misal PCOE satu ini tidak membayar, tinggal kita nonaktifkan dengan cara bisa kita hapus atau dengan mengganti username dan passwordnya. Oh berarti antara hapus atau enggak diganti akunnya, jadi enggak ada. Saya disable juga sudah. Oh disable ya. Oh tidak bisa dihapus bisa disable. Kalau manajemen benefitnya, manajemen benefitnya cuma sederhana saja Pak. Kita pakai profil ini, di menu profil ini ada limit, kita tambahkan 7 Mbps dan kodenya itu 7M per 7M. Itu aja sih Pak. Jadi kalau misalkan ada pelanggan baru nih misalkan tapi pengen limit bandwidthnya dinaikin itu bisa tinggal ditambahkan profil baru. Terus nanti di secretnya untuk share untuk profil diganti ke profil yang baru. Jadi ganti profil aja. Ya. Kalau monitoring kita dapat di sekitar kita menggunakan tool grafik. Jadi semisal kita tinggal ke Chrome lalu kita klik satu atau IP yang sudah ditetapkan oleh pengelola, lalu di menu grafik di PPOE user kita bisa tahu langsung lihat grafik penggunaannya. Thank you. Baik Pak, terima kasih. Mungkin kalau itu yang lain yang ingin memberikan pertanyaan. Memberikan ujian aja ya, nah gitu ya. Sudah bagus, kalian sebagai anak-anak SMK sudah bisa menangkap peluang dan permasalahan sehingga kalian bisa menciptakan satu metode atau satu keputusan kalian lewat disiplin ilmu yang kalian pelajari, kalian memecahkan permasalahan itu di masyarakat itu cukup sekali ya. Tapi juga bisa menghasilkan peluang besar juga untuk kalian sendiri. Ya. Bisa nggak kira-kira dijelaskan dengan kalian membuat usaha ini? Karena ini tadi juga belum lihat ya, entah kalian sudah menjelaskan atau belum. Dengan jasa kalian ini, itu untuk pembiayaannya kan ini ada rancangan tabel anggaran biaya ya, yang di halaman 8 itu kan 1.895.000, ya kan? Bisa nggak itu di anggaran biaya itu untuk apa saja? Terus kemudian jasa kalian itu dimasukkan di apa sehingga nanti kalian bisa memberikan harga berapa kepada pengguna jasa kalian yang sudah kalian lakukan kemarin. Saya izin menjawab untuk tabel rancangan anggaran biaya ini adalah total dari anggaran untuk semua perangkat yang digunakan dalam sistem jaringan RT sendiri. Untuk pembayaran masing-masing klien itu berbasis iuran. Jadi semisal dari pengelola ini beli bandwidth dari ISP sebesar 30 Mbps, nantinya 30 Mbps itu dibagi ke 3 klien dan masing-masing klien membayar sesuai penggunaannya. Jadi dari total 1.895 ini dibagi 3 orang itu. Untuk 1 juta. Ini untuk pengelola saja Bu. Dibebankan pengelola, namun untuk semisal pemasangan router dan penarikan kabel itu baru ke pelanggan. Untuk pelanggannya. Iya. Terus pengelola dapatnya dari mana? Dapatnya dari
Dia sudah mengeluarkan kos 1.895. Modal ini nanti pendapatannya gimana? Jadi setiap pelanggan itu beli router sendiri-sendiri. Besarnya Nantinya yang ditanggung oleh pengelola ini hanya sebatas kabel aja. Kabel itu dibelikan oleh pengelola dan nanti routernya itu dibukakan ke pengurus yang akan menggunakannya. satu klien berapa? Satu pengguna berapa routernya? Routernya satu. Ya. Kira-kira harganya berapa? Harganya itu di 185. 185 ini. Ya, ada juga yang di 180. Ini ada 2 router ya? Ya. Yang dibutuhkan. Berarti ini yang ditanggung oleh Masing-masing pengguna. Ya. Terus yang ditanggung pengelolanya. Ditanggung pengelola Ini juga berarti kan dibilang ini. yang pengelola itu yang mikrotik router board sama Oke. yang ZTE F69 6009 Berarti yang ini router ya? Ya. Berarti pengelola itu dia mengeluarkan uang sekitar 1.160.000. Ya. Ya. Iya, yang lainnya itu adalah yang kliennya. Ya. Oke. Jadi nilai 1.160 ini nanti pengelola itu memperoleh penghasilannya dari mana? Kan ini harus balik ini paling enggak. Jadi sistemnya sebenarnya pengelola ini tidak mengambil keuntungan, hanya dapat akses internet, ibaratnya dapat akses internet gratis gitu aja sih Bu. Pengelola. Ya, jadi tidak selama pelanggannya itu misal, jadi pengelola ini awalnya nalami dulu Bu. Nanti yang bayar itu baru di akhir bulan, baru masing-masing pengguna iuran untuk untuk membayar bandwidth yang pakai itu. Baik dipakai pengelola maupun dipakai klien. Ya. Oh, gitu. Ya. Kliennya. Ya, dapatkan tidak mendapatkan keuntungan itu. Tidak mendapatkan keuntungan sedikit. Ya, cuma dapat keuntungan internet gratis saja sih. Akses internet gratis. Ya. Oke, bisa situ ya. Oke. Nanti saya tanya dulu TKJ. Tunda itu. Oke, saya terima dulu jawabannya kalau gitu ya. Itu aja. Tapi kalau menurut saya, ya harusnya namanya pengusaha itu namanya pengelola kan dia harus paling enggak harus dapat untung lah gitu. Kayak untuk di internet gratis saja, saya beli aja itu 50.000, 30 giga di Telkomsel selesai. Jadi gini, untuk pengguna kami itu kebanyakan itu sebetulnya tidak terlalu membutuhkan internet yang terlalu besar. Jadi semisal langganan ke ISP kan ada paketnya, itu terlalu besar untuk pelanggan kami. Jadi akhirnya mereka urunan itu untuk membeli bandwidth dari ISP lalu disalurkan. Nanti sebenarnya dapat keuntungan semisal ada maintenance atau servis itu, pengelola biasanya diberi uang gitu sih, sekitar 50 untuk uang makan atau apa. Oh gitu. Ya Bu. Oke, saya belum dapat kodnya peluang bisnisnya di mana aku jawabnya. Baiklah, nanti ya mungkin teman-teman butik aja yang bisa meluruskan. Baik, terima kasih. Dari Bapak Ibu yang lain apa? Ada yang ditanyakan? Pak Gunung, Win, semuanya. Yang mana sih? Dengan apa yang diberikan saya? Ini dengan saya. Ya. Pertanyaan saya adalah strategi kalian untuk branding sama ini mempromosikan kalau kalian punya usaha ini untuk membantu orang yang punya jasa tadi. Untuk promosinya kan sebenarnya ini masih
dalam skala kecil, jadi promosinya hanya dari mulut ke mulut. Ya, karena itu skalanya masih dalam area satu kampung gitu aja, Pak. Untuk kedepannya. Untuk kedepannya. Untuk kedepannya dari proyek kalian ini, kalian punya nggak gambaran? Oh, saya sudah bisa bagi internet nih ke minutes istilahnya ya, minutes buat jaringannya. Kedepannya saya pengen lagi yang seperti apa dari proyek yang kamu lakukan sekarang. Atau belum ada Pak, saya hanya menyelesaikan tugas PJDL saya tidak menilai. Apa? Untuk kedepannya ini kan kita untuk rute mikrotiknya sebenarnya cuma masih baru minjem dari jurusan. Jadi untuk kedepannya kami dari misal keuntungan dari servis atau maintenance tadi ditabung untuk diberikan rute atau mikrotik yang bisa digunakan untuk pengelolaan kedepannya. Itu sih. Dan pengembangan untuk server jaringan kedepannya. Ini kalian bukan pengelolanya ya, orang lain yang mengelola. Yang kata klien dan pengelola tadi. Sebenarnya pengelolanya itu kebetulan anak saya sendiri. Tapi kalian bertugas di lapangan. Iya. Tapi kita harus pikirkan ya, kita gimana nanti gimana ya Allah. Iya. Sebelumnya sebelum dijual ujian masih gagal. Jangan berarti bukan itu. Saya tadi ada seperti itu. Karena seperti itu. Produksi bagaimana terus prediksimu seperti apa. Tapi kayaknya sudah benar bisa produksi yang besar. Ini seperti itu. Terima kasih banyak. Ya, kan memang ini ya. Untuk dari segi bisnisnya sebenarnya jatuhnya ke freelance konfigurasi jaringan, pengelolaan jaringan, terutama menggunakan perangkatnya mikrotik gitu ya. Tapi untuk bisa bisnis ke sana kamu harus menguasai skillnya. Ini cuma satu aspek aja ya dari banyak betapa kompleksnya mikrotik ya. Itu hanya satu aspek saja. Kalau kamu mau lanjut menjadikan ini program bisnis ya, kamu sangat bisa freelance konfigurasi atau manajemen jaringan berbasis mikrotik. Nah, tapi kamu perlu upgrade skill ya. Skillnya harus mumpuni, kemudian ditambah dengan sertifikasi ya. Sertifikasi mikrotik NTCMA, NTCRE gitu-gitu ya. Banyak sekali. Kemudian bisa jadi trainer juga ya. Nah, mungkin untuk PPPoS ini untuk autentikasi ya, autentikasi pengguna ya, agar sumber internet yang sudah kamu share ini tidak di-share lagi oleh orang ataupun oleh kliennya ya, customernya. Ada nggak katakanlah gini, berarti kan ini basisnya keamanannya username dan password ya, username dan password. Katakanlah username dan passwordnya itu bocor ya, atau ya mungkin ditulis di kertas, terus kertasnya kelihatan ya, itu
Kira-kira ada nggak fitur keamanan tambahan yang bisa diterapkan bersamaan dengan Sebenarnya kami ini kemarin melakukan konfigurasi untuk IP untuk firewallnya, cuma masih terkendala ilmu sibu, jadi belum terlalu memahami firewallnya itu. Kalau dari rencana tadi ya, firewallnya disetting seperti apa? Nanti firewallnya itu semisal untuk router yang bisa connect ini hanya di port dari di port yang sudah ditentukan aja sih Bu. Jadi semisal ada port tambahan yang terkonek ke router itu langsung otomatis drop. Oh, maksudnya yang bisa dapat koneksi itu hanya port tertentu dari router. Iya. Routernya klien ya? Iya. Oh, oke. Ya bisa jadi. Tapi itu belum Iya. dilaksanakan. Iya. Tapi itu bisa ya. Oke, jadi. Oke, sudah mungkin. Mungkin itu saja saya dapat disampaikan oleh kelompok 8. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata pada presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi